Baik ya, selamat berjumpa lagi dengan Bapak di sini. Kali ini kita akan membahas tentang kapasitor. Apa itu kapasitor? Nah, kapasitor ini bisa kalian temukan di link-link di internet, di video-videonya juga banyak di YouTube ya yang membahas tentang kapasitor ini. Namun sedikitnya Bapak akan bahas sedikit ya bahwa kapasitor itu adalah komponen elektronika yang fungsinya untuk menyimpan muatan listrik. Jadi salah satu komponen rangkaian listrik yang fungsinya untuk menyimpan muatan listrik. Baik, untuk mempersingkat waktu dan menghemat kuota, langsung saja kita ke ilustrasi dan pemaparan berikut ini. Oke, kita langsung ke persamaannya ya. Jadi, dilihat dari namanya saja, namanya kan kapasitor. Jadi, kata dasarnya adalah kapasitas. Jadi, kapasitor itu, tadi sudah dikatakan, fungsinya adalah untuk menyimpan. Nah, ketika kita menyimpan itu tentu saja ada satu kapasitas ya. Kemampuan untuk menyimpan, apakah dia mampu menyimpan banyak, apakah dia mampu menyimpan sedikit. Nah, itu namanya kapasitas. Berkapasitas berapa lapangan ini, begitu ya. Berkapasitas berapa kapasitor ini. Ya, jadi kapasitas kapasitor adalah kemampuan sebuah kapasitor untuk menyimpan muatan listrik. Kalau dia mampu menyimpan banyak, berarti kapasitasnya besar. Nah, kalau dia hanya mampu menyimpan sedikit, berarti kapasitasnya kecil. Nah, gitu aja ya, mudah lah ya. Di kapasitas kapasitor di sini dirumuskan dengan C sama dengan Q per P. Jadi tergantung kepada banyaknya Q ya. Kalau dilihat dari rumus secara matematisnya ya, kalau Q-nya banyak, muatannya banyak, itu menandakan bahwa kapasitasnya besar. Maka di sana posisinya kan di atas. Dibagi P, P itu adalah beda potensial yang ada pada kapasitor tersebut ya. Jadi kalau beda potensialnya besar, itu otomatis akan mengurangi nilai kapasitasnya. Bisa dilihat dari persamaannya. Nah, kemudian kapasitas kapasitor itu bisa dicari dengan bentuk kapasitornya. Jadi kebanyakan kapasitor yang kita gunakan atau kapasitor yang ada dalam alat elektronik kita sehari-hari adalah kapasitor keping sejajar. Nah, di sini ada rumus atau persamaan dari kapasitor keping sejajar. Kapasitor keping sejajar itu adalah sebuah kapasitor yang di dalamnya itu ada dua buah keping yang sama, identik, dan letaknya sejajar. Nah, jika kapasitornya bentuknya seperti itu, maka persamaannya adalah C sama dengan epsilon 0 kali A per D. C itu adalah kapasitas kapasitornya, epsilon 0 itu adalah permitivitas ruang hampa, maksudnya itu permitivitas udara ya. Jadi epsilon 0 itu tempat kejadiannya. Bahwa barang-barang elektronik seperti HP, radio, televisi itu kan biasanya disimpan di udara lah. Ya. Iyalah pasti disimpan di udara. Nggak ada itu HP disimpan sengaja di dalam air ya. Nanti rumusnya bukan epsilon 0, mungkin epsilon air ya. Kan di sini persamaannya adalah C sama dengan epsilon 0 A per D. Nah, epsilon 0 itu tempat kejadiannya, A itu luas kepingnya. Jadi kalau kepingnya besar otomatis kapasitornya besar. Jadi kalau kapasitor itu ukurannya besar, sudah bisa dipastikan dia mampu menyimpan muatan yang banyak. Per D, D itu adalah jarak antar kepingnya. Jadi kalau antar kepingnya itu berdekatan, itu akan memperbesar nilai kapasitas kapasitornya karena pembagi ya. Kalau jarak kedua keping itu pembagi. Jadi kalau jaraknya dekat, kapasitas kapasitornya akan besar. Tuh, kalau jaraknya jauh, kapasitas kapasitornya akan berkurang karena D itu sebagai pembagi. Kalau jauh berarti D-nya besar. Nah, D untuk memperkuat atau untuk memperbanyak sebuah kapasitor itu menampung muatan listrik, maka jarak antar kedua kepingnya harus berdekatan. Nah, gitu. Jadi D-nya kecil, pembaginya kecil, kapasitasnya besar. Gitu. Itu rumus kapasitas kapasitor keping sejajar, di mana antara dua kepingnya itu tidak ada apa-apa. Jadi antara kepingnya satu dan keping yang kedua itu hanya terhalangi oleh udara. Nah, itu rumusnya adalah C sama dengan epsilon 0 A per D. Hanya terhalangi oleh udara, maka rumusnya epsilon 0. Tetapi kalau di antara kedua kepingnya disisipi sebuah bahan selain udara, itu ada rumus yang bawah, satunya lagi bawah sebelah kiri. Nah, antara kedua kepingnya itu disisipi bahan dielektrik. Maka persamaannya bukan pakai epsilon 0 lagi, tapi epsilon saja. Jadi C sama dengan epsilon A per D. Nah, gitu.
Nah, jadi sekarang pakai epsilon, bukan pakai epsilon nol. Nah, kalau epsilon nol kan udara. Kalau epsilon itu bahan selain udara. Nah, epsilon itu isinya adalah epsilon R kali epsilon nol. Jadi, epsilon itu adalah permitivitas bahan. Nah, epsilon R itu adalah permitivitas relatifnya. Jadi, bahannya apa gitu relatif, ya tergantung bahannya gitu. Kalau bahannya kertas dengan bahannya plastik, mungkin nanti epsilon R-nya akan berbeda. Jadi epsilon itu adalah permitivitas bahan. Nah, permitivitas bahan itu tergantung kepada bahannya apa. Maka epsilon itu isinya adalah epsilon R kali epsilon 0. Sehingga untuk yang disisipi bahan dielektrik, rumusnya C sama dengan epsilon kali A per D sama dengan, nah epsilonnya diganti dengan epsilon R dikalikan epsilon 0 A per D. Nah, gitu. Nah, itu untuk persamaan kapasitas kapasitor yang disisipi oleh bahan dielektrik. Jadi perbedaannya hanya di tempatnya saja. Jadi yang satu tidak ada penghalang, rumusnya epsilon 0 kali A per D. Yang satu ada penghalangnya, rumusnya epsilon A per D. Nah, gitu. Oke, itu untuk rumus kapasitas kapasitornya. Kita lanjut sekarang ke rangkaian kapasitornya dan energi yang tersimpan dalam kapasitor. Nah, kita bahas semuanya supaya nanti kita bisa langsung mengerjakan soal-soalnya gitu. Nah, ini dia rangkaian kapasitornya ya. Jadi rangkaian kapasitor ini berfungsi agar kita mendapatkan nilai kapasitas kapasitor yang sesuai yang dibutuhkan. Kalau misalkan kita memiliki 3 buah kapasitor dengan nilai 50 mikrofarad, ketiga-tiganya misalkan ketiga-tiganya 50 mikrofarad. Kan kalau dijumlahkan 150 ya. Nah, itu pakai paralel. Tapi kalau kita menginginkan nilai yang lebih kecil maka harus dirangkai seri. Tapi bisa juga dirangkai kombinasi sesuai kebutuhan saja. Berapa kita membutuhkan nilai penyimpan muatan itu berapa. Kita membutuhkan menyimpan muatan berapa, itu kita rangkai kapasitornya sesuai dengan kapasitas kapasitor yang kita inginkan. Nah, jadi rangkaian kapasitor ini fungsinya untuk menyesuaikan nilai kapasitas kapasitor yang ada dengan nilai kapasitas kapasitor yang dibutuhkan rangkaian listrik itu. Nah, gitu ya. Paham nggak? Kalau nggak paham ya tanyakan langsung Japri ya. Oke, ini dia 2 buah rangkaian kapasitor. Yang pertama rangkaian seri, yang kedua rangkaian paralel. Kalau rangkaian seri itu lurus ya, C1 lurus dirangkai, C2 lurus dirangkai, C3. Kemudian untuk rangkaian paralelnya itu ya paralel ya, C1, C2, C3 gambarnya seperti itu ya. Rangkaian paralel itu bisa membedakan ya. Lihat aja gambarnya perbedaan rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Itu terlalu kecil ya, gambarnya kita berbesar ya. Nah, di sini bisa terlihat dengan jelas ya. Susunan seri itu bagaimana rangkaiannya, susunan paralel itu bagaimana rangkaiannya. Lihat ya. Nah, seperti itu ya, bisa membedakan. Kalau seri lurus aja gitu ya. Kalau paralel agak terlihat bercabang seperti itu. Oke, perhatikan baik-baik perbedaan susunan seri dan susunan paralel gambarnya, lihat. Nanti dengan kalian paham ya, membedakan mana seri mana paralelnya, itu akan membantu mempermudah nanti ketika pengerjaan soalnya ya. Nah, untuk rangkaian seri itu rumusnya di bawahnya ya. Kalau disusun seri, nah, di setiap kapasitor itu kan ada nilai muatannya. Nah, di situ kan di sini kan digambarkan 3 buah kapasitor. Kapasitor 1 C1, kapasitor 2 C2, kapasitor 3 C3. Nah, kapasitor yang ke-1 itu memiliki muatan, kapasitor yang kedua juga memiliki muatan, kapasitor yang ketiga juga memiliki muatan. Nah, kalau kapasitornya dirangkai seri, maka muatan di masing-masing kapasitor itu sama. Tapi kalau kapasitornya dirangkai paralel, maka muatan rangkaian paralel itu adalah jumlah dari muatan yang ada di masing-masing kapasitor. Nah, itu perbedaannya. Kalau disusun seri,
muatannya itu sama di masing-masing kapasitor. Tapi kalau di rangkai paralel tidak sama muatannya. Makanya rumusnya itu Q1 plus Q2 plus Q3 kalau paralel. Kalau seri Qs Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Kebalikannya untuk beda potensialnya. Beda potensial kalau disusun seri itu tidak sama di masing-masing kapasitornya. Tapi kalau disusun paralel, beda potensialnya sama di masing-masing kapasitornya. Kemudian untuk rumus pengganti totalnya adalah untuk yang seri 1 per CS sama dengan 1 per C1 plus 1 per C2 plus 1 per C3. Nah itu kalau kapasitornya 3. Kalau kapasitornya 10 ya 1 per C10 ya terakhirnya gitu. Kemudian untuk yang paralel itu cukup dijumlahkan ya, lebih mudah. CP kapasitor paralel sama dengan C1 plus C2 plus C3. Cukup dijumlahkan saja ya. Itu rumus-rumus yang ada di dalam rangkaian kapasitor. Nah, sekarang kita ke persamaan energi yang tersimpan dalam kapasitor. Nah, baca saja ya. Kapasitor menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Nah, energi yang tersimpan dalam kapasitor itu dinyatakan dengan, ya ini tergantung soalnya ya. Jadi persamaan atau rumusnya ini ada 3 ya. Yang pertama, energi dalam kapasitor itu setengah Q kuadrat per C kuadrat. Yang kedua, setengah Q kali V. Yang ketiga, setengah kali CP kuadrat. Yang mana yang dipakainya itu tergantung soalnya ya. Nah, sekarang kita langsung ke pembahasan soalnya. Soalnya seperti ini ya. Di sini ada 5 buah kapasitor dirangkai seperti gambar ini ya. Jadi ada kapasitor pertama 18 mikrofarad, kapasitor kedua 3 mikrofarad, kapasitor ketiga 6 mikrofarad, kapasitor keempat 7 mikrofarad, kapasitor kelima 18 mikrofarad. Nah, kelima kapasitor tersebut dirangkai seperti gambar ini ya. Dan setelah dirangkai seperti itu dihubungkan dengan sumber tegangan 6 volt di bawah. Nah, gitu. Pertanyaannya adalah muatan listrik yang ada pada kapasitor ke-1. Nah, muatannya berapa? Nah, gitu. Dan di situ dikasih bantuan 1 mikrofarad itu sama dengan 10 pangkat min 6 farad. Jadi kalau mikro itu 10 pangkat min 6 ya. Oke, langsung kita ke pembahasannya. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal ini? Ya kita sederhanakan, kan rangkaiannya kelihatan ruwet banyak gitu ya. Kita sederhanakan dulu antara C2 dengan C3. Nah, C2 dengan C3 itu kan seri ya, lurus gitu. Hingga kita kerjakan dulu C2 dan C3. Lihat di pembahasan. 1 per CS, nah, itu karena seri ya. 1 per C2 plus 1 per C3. Jadi ini menyelesaikan C2 dan C3 dulu. Nah, C2-nya adalah 3 mikrofarad, C3-nya adalah 6 mikrofarad. Jadi 1 per 3 mikro plus 1 per 6 mikro. Jadi ini penyebutnya 6 saja ya. 6 bagi 3, 2. Plus 6 bagi 6, 1. Jadi 2 plus 1, 3. Jadi hasilnya 1 per CS adalah 3 per 6. Sementara yang dicari adalah CS-nya dibalik menjadi 6 per 3. Hasilnya 2 mikrofarad. Nah, 2 mikrofarad itu adalah hasil antara kapasitor kedua dengan kapasitor ketiga. Kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu menyederhanakan rangkaian kapasitor yang tengah ya. Yang di pinggir kan C1 dengan C5, yang di tengah itu C2, C3 dan C4. Nah, C2 dan C3 sudah dikerjakan, hasilnya 2. Nah, hasil 2 ini menjadi paralel dengan C4. Nah, sehingga selanjutnya ada C paralel antara CS yang tadi yang hasilnya 2 dengan C4. Tinggal dijumlahkan saja karena paralel ya. 2 tambah 7. Jadi hasil yang seri tadi adalah 2, sementara C4-nya adalah 7. Nah, keduanya kan menjadi paralel sehingga tinggal dijumlahkan saja. Yaitu 2 tambah 7 sama dengan 9 mikrofarad. 9 mikrofarad ini adalah kapasitor yang tengah. Kapasitor yang kedua, ketiga, dan keempat. Itu hasilnya 9 mikrofarad. Nah, sekarang sudah sederhana yang tengah itu. Jadi, antara yang kedua pinggir itu dengan yang tengah menjadi seri sekarang. Jadi, 1 per C1 plus 1 per C.
CP ya, karena yang tengah paralel. Nah, serinya itu secara keseluruhan seri. C1, CP dengan C5 itu seri. Nah, yang tengahnya paralel. Sudah disederhanakan. Nah, jadi 1 per C sama dengan 1 per C1 plus 1 per CP. CP itu hasil yang 2, 3, 4. Plus 1 per C5. Nah, gitu. Jadi 1 per C1, C1-nya berapa? 18. 1 per CP yang tadi hasilnya 9. Plus 1 per C5. C5-nya berapa? 18. Jadi hasil keseluruhan adalah 1 per C sama dengan 1 per 18 ditambah 1 per 9 ditambah 1 per 18. Ini bagi ya 18, 9, 18 ya pakai 18 saja. 18 bagi 18 1 ya, 1 kali 1 ya 1. Kemudian yang kedua 18 bagi 9 2 ya. Kali 1 ya 2. Kemudian yang terakhir 18 bagi 18 1. Kali 1. Jadi 1 plus 2 plus 1. Tuh 1 per C hasilnya adalah 4 per 18. Sementara yang ditanyakan adalah, yang dicari adalah C totalnya. Jadi bukan 1 per C-nya. 1 per C hasilnya 4 per 18 dan C-nya berarti dibalik menjadi 18 per 4. Jadi 18 mikro per 4. Hasilnya adalah 4,5 mikrofarad. Gitu. 4,5 mikrofarad adalah kapasitas 4,5 mikrofarad adalah kapasitas kapasitor total seluruh rangkaian. Jadi setelah dirangkai seperti itu, ternyata kapasitas kapasitornya adalah 4,5 mikrofarad. Nah, itu. Sementara yang ditanyakan itu bukan kapasitas kapasitor totalnya, tetapi muatan listrik pada kapasitor C1. Nah, sekarang setelah disederhanakan, rangkaian ini adalah rangkaian seri. Jadi kalau rangkaian seri tadi sudah dibahas ya, nilai muatannya di setiap kapasitor itu sama. Sehingga kalau ditanya muatan yang terdapat pada kapasitor C1, ya tinggal dikalikan saja antara kapasitor totalnya dengan sumber tegangannya. Kapasitor totalnya sudah ketemu 4,5 mikrofarad, sumber tegangannya 6 volt. Sehingga tinggal dikalikan saja 4,5 mikrofarad dikali 6 volt. Hasilnya adalah 27 mikrokulom ya. Jadi pilihan gandanya yang mana? 27 mikrokulom yang C ya. Oke, itu soal yang pertama. Kita ke soal berikutnya. 2 soal saja ya. Karena ini menyita waktu cukup lama juga ya. Oke, langsung ke soal yang kedua. Di sini ada soalnya. Di sana ada rangkaian kapasitor yang cukup rumit juga ya. Cukup banyak, kapasitornya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 kapasitornya dirangkai seperti itu, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan 24 volt. Ini cukup mudah ya, karena 7 dan 5 itu paralel, kemudian yang paling kanan itu 4 dan 2 juga paralel. Sehingga tinggal selesaikan dulu yang paralel, nanti hasilnya secara keseluruhan rangkaiannya adalah rangkaian seri. Yang 4 yang di tengah biarkan saja. Nah, sekarang yang 7 dengan 5 di sebelah kiri dijumlahkan dulu menjadi 12. Yang di sebelah kanan juga dijumlahkan menjadi 6 ya. Yang 7 dengan 5 12 itu CP1 paralel yang ke-1. Paralel yang kedua yang di ujung sebelah kanan yaitu 4 dengan 2 hasilnya 6. Jadi nanti ada CP1 hasilnya 12, 7 dan 5. Ada CP2 hasilnya 6, 4 dan 2. Yang tengah ya biarin dia di tengah kan dia sendiri ya. Dirangkai itu ya kalau lebih dari 1 dirangkai gitu namanya. Kalau sudah sendiri biarin yang 4 mikrofarad itu nanti dirangkaikan seri dengan yang CP1 dan CP2. Sehingga di penyelesaian sebelah kanan itu 1 per C, maksudnya itu 1 per kapasitas kapasitor total seluruh rangkaian menjadi 1 per CP1. Yang di sebelah kiri plus 1 per 4 mu yang tengah plus 1 per CP2 itu paralel yang kanan. Sehingga hasilnya adalah 1 per 12 plus 1 per 4 plus 1 per 6.
gitu. Nah ini 12, 4, dan 6. Pakai 12 aja ya. 12 bagi 12, 1. Ya, 12 bagi 4, 3. 12 bagi 6, 2. Jadi 1 plus 3 plus 2. Itu pembilangnya untuk 1 per C ya. 1 plus 3 plus 2 adalah 6. Yang bawahnya 12. Jadi 1 per C sama dengan 6 per 12 mikro. Sementara yang dicari adalah C-nya, jadi dibalik 12 mikro per 6. Hasilnya 12 bagi 6 adalah 2 mikrofarad. Gitu. Itu adalah kapasitas kapasitor total keseluruhan rangkaian. Nah, sementara yang ditanyakan adalah besar energi listrik pada kapasitor gabungan. Nah, kapasitor gabungan ya setelah digabung ke semuanya gitu. Menjadi satu rangkaian kapasitor. Nah, besarnya energi listrik pada kapasitor keseluruhan adalah ya tergantung kepada soalnya. Di sini di soal ini atau di keadaan ini yang ada adalah kapasitor total dan sumber tegangan. Yang ada adalah C dan Pi. Ya, kita pakai rumus yang ada C dan Pi-nya. Berarti pakai persamaan W sama dengan setengah CP kuadrat. Yang setengahnya setengah. C-nya adalah 2 mikrofarad, 2 kali 10 pangkat min 6. Pi-nya adalah 24 volt, jadi 24 kuadrat. Jadi W setengah CP kuadrat dihitung, dimasukkan angkanya sama dengan setengah kali 2 kali 10 pangkat min 6 kali 24 kuadrat. Maka hasilnya adalah 576 kali 10 pangkat min 6. Komanya turun 2, jadi 5,76. Nah, pangkatnya naik 2 menjadi pangkat 10 pangkat min 4. Jadi hasilnya adalah 5,76 kali 10 pangkat min 4 Joule ya. Nah, kalau dilihat jawabannya di pilihan gandanya adalah 5,76 kali 10 pangkat min 4 Joule adalah yang C ya. Nah, itu dua buah soal yang kita bahas sebagai contoh. Semoga contoh ini bisa membantu kalian ketika kalian nanti menemukan soal-soal yang sesungguhnya. Nah, itu dulu ya, cukup menyita waktu juga ya. Mudah-mudahan ini mudah dipahami dan kalian dimudahkan segala urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.